Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Haidar Awalia Nesta dengan NIM F1D123020. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya. Yang pertama yaitu pengertian gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Satuan gaya dalam MKS adalah Newton dan dalam CGS adalah Dyne. Gaya dapat diukur langsung dengan menggunakan neraca pegas. Besarnya gaya yang diukur ditunjukkan oleh jarum penunjuk yang ada pada neraca pegas. Selanjutnya, gaya dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda akibat adanya sentuhan. Contoh gaya sentuh antara lain yaitu gaya otot dan gaya gesek. Dan yang kedua ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan dengan benda tersebut. Contoh gaya tak sentuh antara lain gaya gravitasi bumi dan gaya listrik. Selanjutnya yaitu macam-macam gaya. Dalam fisika ada bermacam-macam gaya, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gaya berat. Gaya berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Yang kedua, gaya normal. Gaya normal adalah gaya sentuh yang timbul akibat sentuhan dua benda. Yang ketiga, gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali bekerja pada dua benda yang dihubungkan oleh tali. Yang keempat, gaya gesek. Gaya gesek terjadi pada bidang sentuh antara permukaan dua benda. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Yang kelima, gaya tekan. Gaya tekan merupakan besarnya gaya tekan tiap satuan luas permukaan. Berikutnya yaitu resultan gaya. Beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis kerja dapat diganti oleh sebuah gaya yang dinamakan resultan gaya. Dengan memperhatikan gaya sebagai besaran yang memiliki arah. Besarnya resultan gaya sama dengan jumlah aljabar gaya-gaya tersebut dan secara matematis dirumuskan sebagai R sama dengan sigma F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Untuk gaya-gaya searah, resultannya ditambahkan. Sedangkan untuk gaya-gaya berlawanan arah, resultannya dikurangkan. Dan sedangkan untuk gaya-gaya saling tegak lurus, gunakan teorema Pythagoras, resultannya ditambahkan. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. C sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum 1 Newton. Bila jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda pasti dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Delta F sama dengan 0 berakibat pada benda diam atau benda bergerak lurus beraturan atau GLB. Berikut adalah penjelasan hukum 1 Newton. Sifat benda untuk mempertahankan keadaannya yang diam tetap diam, yang bergerak lurus beraturan tetap bergerak lurus beraturan disebut inersia benda atau juga disebut kelembaman. Sifat lembam benda adalah sifat mempertahankan keadaannya, yaitu keadaan tetap diam atau keadaan tetap bergerak beraturan. Setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak 0 bekerja pada benda tersebut. Berarti jika resultan gaya 0, maka pusat massa dari suatu
benda tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, tidak mengalami percepatan. Secara matematis, hukum Newton dinyatakan sigma F sama dengan 0. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh hukum 1 Newton. Yang pertama, penumpang akan serasa terdorong ke depan saat mobil yang bergerak cepat direm mendadak. Yang kedua, koin yang berada di atas kertas di atas meja akan tetap di sana ketika kertas ditarik secara cepat. Dan yang ketiga, ayunan bandul sederhana. Dan yang terakhir, pemakaian roda gila pada mesin mobil. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum 2 Newton. Hukum ini berbunyi, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M atau F sama dengan MA. Bisa juga diartikan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan turunan dari momentum linear benda tersebut terhadap waktu. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Dan secara matematis dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan MA. Berikutnya saya akan memberikan contoh hukum 2 Newton, yaitu pada gerakan di dalam lift. Ketika kita berada di dalam lift yang sedang bergerak, gaya berat kita akan berubah sesuai pergerakan lift. Saat lift bergerak ke atas, kita akan merasakan gaya berat yang lebih besar dibandingkan saat lift dalam keadaan diam. Hal yang sebaliknya terjadi ketika lift yang kita tumpangi bergerak ke bawah. Saat lift bergerak ke bawah, kita akan merasakan gaya berat yang lebih kecil daripada saat lift dalam keadaan diam. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan mengerjakan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Hukum ini disebut aksi dan reaksi. F1 sama dengan min F2. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh penerapan hukum 3 Newton. Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hukum 3 Newton diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, ketika peluru ditembakkan ke depan, maka senapan akan terdorong ke belakang. Yang kedua, mesin jet mendorong gas ke belakang, sedangkan pesawat jet meluncur ke depan. Yang ketiga, adanya gaya gravitasi. Yang keempat, peristiwa gaya magnet. Dan yang kelima adalah gaya listrik. Baiklah teman-teman, yang terakhir saya akan memberikan kesimpulan atas materi yang telah saya jelaskan. Pada hukum Newton 1, setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Hukum 2 Newton berbanding terbalik. Hukum ini disebut aksi dan reaksi. Baiklah teman-teman, sekian video penjelasan saya tentang gaya. Semoga kalian mengerti ya, dan saya memohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.